Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama dengan saya, Jerry Lamega. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang sistem operasi jaringan. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke materi. Baik, saya akan membahas tentang sistem operasi jaringan. Kalau ada yang mau bertanya, sistem operasi jaringan itu dipasang di mana sih? Sistem operasi jaringan itu dipasang atau diinstal di komputer server dalam satu jaringan. Sistem operasi jaringan merupakan pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan seperti web, FTP, DNS, dan lain-lain untuk memudahkan dan memberi kenyamanan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Sistem operasi jaringan juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sistem operasi jaringan sudah dilengkapi dengan banyak layanan atau servis untuk melayani kebutuhan berbagai perangkat yang terhubung ke jaringan. Iya, sistem operasi jaringan juga berbeda dengan sistem operasi desktop atau sistem operasi pada umumnya. Yang kedua, sistem operasi jaringan menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Ya, bisa kalian lihat gambar topologi di bawah ini. Ada sebuah jaringan di mana dalam jaringan ini mempunyai satu printer, dan satu printer ini bisa dimanfaatkan oleh beberapa klien di dalam suatu jaringan tersebut. Itulah dinamakan dengan menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke dalam sebuah jaringan. Yang berikutnya atau yang ketiga, sebagai pengelolaan sumber daya jaringan. Iya, bisa kita pahami juga bahwa di dalam sistem operasi jaringan atau di dalam jaringan komputer, hal yang paling terpenting adalah untuk berbagi sumber daya. Karena apabila dalam suatu jaringan komputer tanpa adanya berbagi sumber daya, itu bisa dikatakan bukanlah sebuah jaringan komputer. Nah, sistem operasi jaringan juga mempunyai layanan, yaitu sebagai berbagai sumber daya. Di sini yang pertama, berbagai sumber daya seperti data. Data yang masuk di sini adalah seperti berbagi file dalam suatu jaringan, contohnya seperti mendownload atau juga mengupload dalam suatu jaringan, baik itu jaringan lokal maupun jaringan internet. Itulah dinamakan dengan berbagai sumber daya data. Yang berikutnya, berbagai sumber daya perangkat keras. Nah, seperti printer. Jadi dalam suatu jaringan bisa memanfaatkan satu buah printer untuk dipakai secara bersama-sama. Dan yang berikutnya sebagai berbagai sumber daya perangkat komunikasi. Nah, berbagai perangkat komunikasi bisa contoh seperti berbagai web server. Yang berikutnya, fungsi dari sistem operasi jaringan adalah sebagai penyedia layanan. Nah, di sini dikatakan sistem operasi jaringan juga menyediakan layanan DHCP, DNS, FTP, dan layanan web server. Layanan DHCP yaitu memberikan layanan pemberian IP secara otomatis kepada klien-klien. Jadi, klien-klien sudah tidak memasukkan IP statis secara manual lagi ke komputer klien. Seperti itu. Yang berikutnya adalah keamanan jaringan. Sistem operasi jaringan mempunyai sistem keamanan. Yang pertama, kontrol terpusat. Ya, seperti kita ketahui, sistem operasi jaringan itu diinstal di server. Jadi untuk berbicara kontrol, itu semuanya yang atur adalah server. Dan yang berikutnya, manajemen user. Jadi, sistem operasi jaringan juga mempunyai sistem manajemen user, di mana kita bisa mengatur berapa pengguna dalam suatu sistem itu. Seperti itu. Nah, jenis sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan itu hampir sama seperti sistem operasi desktop, mempunyai dua jenis sistem. Yang pertama CLI dan yang kedua adalah GUI. Di mana sistem operasi jaringan CLI itu kita bisa contohkan seperti sistem operasi Linux, Debian, atau dan lain-lain. Yang berikutnya untuk sistem operasi jaringan berbasis GUI, contohnya seperti sistem operasi Windows Server 2012, 2016, atau varian-varian yang lainnya juga. Yang pasti perbedaannya adalah sistem operasi jaringan CLI
itu berbasis teks, sedangkan sistem operasi GUI itu berbasis gambar atau sudah mempunyai grafik yang lebih indah atau lebih cantik. Untuk jenis jaringan komputer itu terdiri dari dua, client server dan juga peer-to-peer. Di sini dikatakan client server merupakan dua atau lebih komputer yang terhubung dalam satu jaringan, di mana mempunyai satu server sebagai pusat dan beberapa client sebagai penggunanya. Sedangkan peer-to-peer merupakan dua atau lebih komputer yang terhubung dalam satu jaringan, di mana setiap komputer mempunyai hak yang sama sebagai server dan juga client. Jadi di dalam jaringan peer-to-peer itu tidak ada yang dikatakan seperti dia yang paling mempunyai tugas tertinggi dan juga tugas terendah, semuanya sama. Nah, untuk materi sistem operasi jaringan sampai di sini dulu. Kiranya apa yang saya berikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi adik-adik. Dan apabila ada kesalahan yang saya katakan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.